Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah proses pembuatan sebuah pola batik printing atau kemeja printing. Pada dasarnya, pembuatan kemeja printing itu membutuhkan waktu yang memang cukup lebih lama dibandingkan dengan pembuatan pola kemeja polos ya. Karena kita harus benar-benar detail. Jadi setiap gambar itu nantinya untuk bagian depan harus ketemu. Lalu bagian belakang pun juga nantinya juga harus benar-benar ketemu. Dan tangan pun juga harus antara kiri dan kanan juga harus ketemu. Jadi kenapa sih batik printing atau kemeja batik itu memakan waktu yang cukup lama untuk pembuatan polanya? Di sini kita harus menggosok bagian as dari kancing bagian depannya. Lalu kita akurin atau kita samakan antara badan sebelah kiri dengan badan sebelah kanan. Jadi nantinya pada saat pemasangan kancing, pola dari batik tersebut harus benar-benar presisi. Tidak boleh ada yang bergeser sedikit pun, karena nantinya itu akan mempengaruhi pandangan bagi orang yang melihat baju tersebut nanti apabila sudah jadi. Di sini kita benar-benar cocokkan kan, kita garis bagian as tengahnya, kita atur sedemikian rupa, lalu kita coba balikan antara badan kiri dan badan kanan, kita satukan kembali, lalu kita atur tingkat presisinya supaya benar-benar sama. Setelah memang benar-benar dirasa cukup dan memang sudah sama, lalu kita lanjut ke proses pemotongan. Pemotongan ini nantinya kita kasih bagian depan itu untuk kampuh ya, jadi untuk lipatan. Nah, ini yang membuat juga bahan dari pemakaian untuk bahan batik itu memang harus lebih banyak ya dibandingkan dengan kita membuat kemeja polos. Jadi jangan heran kalau misalkan batik itu butuh pemakaian bahan yang cukup banyak dibandingkan dengan kemeja polos. Sini kita coba atur tingkat kepresisiannya atau tingkat keakuratan dari gambar tersebut. Kita lihat, kita pantau, dan setelah kita rasa cukup, kita akan mencoba memotong ke bagian belakangnya. Nah, di sini kita coba akurin kembali. Kita benar-benar cocokkan. Jadi antara badan sebelah kiri dengan badan sebelah kanan itu terlihat seperti tidak ada potongan. Nah, kita lanjut ke pemrosesan badan belakang. Kita ambil as yang tengah tadi dari bagian depan untuk kita jadikan pola untuk as bagian belakang. Jadi ini harus benar-benar membutuhkan konsentrasi yang cukup rumit ya, dan memang memakan waktu. Jadi jangan heran kalau misalkan proses pembuatan jahit batik atau ongkos jahit batik pastinya agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kemeja polosan biasa ya. Di sini kita benar-benar coba untuk mengepas antara bagian belakang dan bagian depan. Nah, seperti ini kan kebetulan batik printing ya, jadi bagian lapisan dalam itu polos. Jadi kita harus benar-benar sering-sering mengintip. Nah, kebetulan ini satu orang bikin 2 batik ya. Jadi kita sebelumnya sudah bikin polanya, jadi kita tinggal copy paste aja atau kita tinggal cocokkan aja. Jadi agak sedikit lebih mudah karena bikin 2. Jadi untuk yang pola pertama memang benar-benar kita lebih hati-hati karena untuk menjadi pola untuk kemeja yang kedua. Kita harus sambil mempola tapi sambil menyetrika ya, karena supaya benar-benar tidak lari ya untuk
bagian printingnya tersebut atau gambar dari batik tersebut. Lanjut kita ke bagian proses cutting lengannya ya. Untuk lengan pun kita nggak bisa sembarangan, antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu memang harus benar-benar sama ya. Nah, inilah yang membedakan antara jahitan tailor dibuat secara custom dari ukuran yang benar-benar pas sesuai dengan postur tubuh dari si pemakai dan benar-benar presisi. Jadi kita buatnya benar-benar khusus buat si customer. Setelah ukuran kita dapat untuk yang sebelah kiri, kita lanjut ke sebelah kanan. Jadi antara kiri dan kanan kita cocokkan kembali tuh untuk grafis dari desainnya atau bentuk dari gambar yang tersedia ini. Kita coba cocokkan lagi supaya antara tangan kanan dan tangan kiri tetap presisi. Setelah benar-benar pas dan tidak ada yang meleset, kita potong kembali untuk bagian lengannya.